Kembali ambo mengajak kita bersama untuk bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari kini ditangahi lampu-lampu amam ya nak pandai hendak ke hujan bentuk tadi malam ngerti kebagalawaan ya. Tapi ternyata ini nikmat Allah yang perlu kita syukuri sehingga kita bisa menyelesaikan acara yang hari ini dilaksanakan. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang bermati Pak Camat sekaligus ke langsungan doa kau nanti. Kau ada nak tahu. Alah. Ada awak paling muda kau nak tahu yang muda kau bukan dia iya bang puas aja nak puas paling muda. Kemudian sekjam, kalau sekjam di tanah Naniku kau bisa memperkenalkan kepada karena sama-sama ganteng juang. Dan mewakili musika dari Koramil, dari Kapolsek dan SKPD yang lain. Kemudian seluruh pengurus yayasan, pengurus panti, kepada mama-mama kami, pemuka masyarakat, kakak-kakak, kok ada adik mungkin, IPA bisa nanda pesomandan, dan yang paling istimewa Bintu Ambo, karena bini mama ada. Dan tentunya secara khusus kepada Uni Sabani selaku pengurus yayasan dan panti serta anak-anak beliau yang sangat aktif di berbagai kegiatan masyarakat, hadirin hadirat yang memuliakan. Pertama, mau sampaikan kehadiran Ambo kini bersama yang mewakili Kepala Dinas Sosial Unita, yang mungkin nanti bagaimana panti berikutnya Uni Sabani bisa koordinasi dengan Nita karena kedua-duanya kakak Ambo. Uni Sabani kakak Ambo, kalau Nita aku dulu tidak sama Ambo dengan tubuh beti. Nah, ini dulu mereka di P3 dan salam kebahagiaan kepada ande-ande mo nanyo sama-sama ngai menjadi tadi kalah wak dia mudah-mudahan itu. Ternyata bagaimana untuk hidup sehat itu, hidup sehat katakan tua bahagia apa semboyannya? Ikan muda berguna, tua bahagia. Itu memang harus ditanamkan di dalam diri itu untuk seluruh. Jadi waktu muda berguna sebenarnya itu kelanjutan dari kata madang dulu udah sama tarian akan waktu itu artinya merantau janggo dulu karena lupa guna di kampung lah dapat modal, dapat kepandian, dapat pengalaman dan pengetahuan, maka waktulah gadang berguna di kampung lah tua tetap bahagia. Ini memang konsep kita di Minangkabau sebenarnya seperti itu. Di kata madang dulu dan seterusnya tindak petarian di sabalun nado dapat itu merantau bujang dahulu datulah dapat berko ke kampung berbakti ke kampung. Aku ni Sabani yang kerajaan gini seperti itu. Saya sudah tulah tua ada bahagia. Nah, ternyata ikan dilakukan oleh Uni Sabani, Jawan Jandi juga kakak-kakak Ambo tadi di bernyanyi adalah bagian dari sebuah kebahagiaan hari ini. Dan tentu nggak ya. Kalau awaknya mau 52 aku apa kalau mau saya mau 42 dulu. Apalagi lah dia mau 72. Apa lah gua sampai tadi modonya kok ada aja maka tu jalan doa cerai. Mau jadi cerai mah. Ini memang kenyataan seperti itu. Oleh sebab itu dengan keberadaan yayasan Ayah Matubundo, Ayah Bundo Kandung dengan panti yayasan Ayah Matubundo dengan panti Bundo Kandung. Apa dia ada? Ya sahabat coba toh. Yayasan Ayah Matubundo panti Bundo Kandung.
Hah? Enggak. Ah. Enggak. Allah. Untuk itu terlampau kan itu. Jadi kau nama Tuhan Herberta. Jadi dan oleh sebab itu, secara umum bahwa kalau ada masyarakat yang memiliki perhatian lebih, itu harus menjadi tanggung jawab bersama. Perhatian lebih itu bukan hanya orang yang lansia, bukan hanya yang levelnya anak-anak, tapi perhatian lebih itu banyak hal dalam semua tingkatan umur. Tapi hari ini kita bicara dengan Ayam atau Bundu dan yayasan serta pantinya dengan Bundu Kandung. Tentu kalau tadi ada harapan dari ketua yayasan perhatian pemerintah, insya Allah ke depan. Dan sebagai lembaga yang memiliki badan hukum, tentu progres atau perjalanan panti harus diinformasikan kepada wali korong, walaupun wali korong kurang hikonya seperti itu, harus adalah informasinya ke wali nagari, harus ada informasi ke kecamatan, sehingga panti dan yayasan itu ada di dalam daftar monitor pemerintah kabupaten dan kecamatan. Kalau dalam monitor tentu nampak pantiku yang mungkin insya Allah akan diresmikan mulai hari ini, ada perkembangannya. Kemudian kalau panti kan menjadi urusan masamo dan urusan orang sorang, makanya dibentuk yayasan. Yayasanku sebagai wadah menampung untuk kita bersama-sama. Tentu nampak lo bahwa progresnya lebih silakan kini, atau perkembangan perjalanan panti dan yayasan sejak mulai didirikan sampai dengan saat terakhir dilaporkan. Kalau sepanjang lagi bisanya yayasan Panti mencari donatur dan sumbangan dari berbagai pihak, anak pemerintah daerah aku tidak perlu satu lain, lo lewai lah ya begitu. Nah dia lewai kan lain kebanyak, tidak perlu lewai begitu. Tapi kalau memang memerlukan tangan pemerintah daerah, insya Allah tentu bersama-sama gitu, menjadikan seperti itu. Tadi mau tanya Nita, sebelum poso dulu awak membagi-bagi berbagai bentuk kepada beberapa panti. Ada yang panti asuhan anak yatim, ada panti jumbo, ada panti-panti yang memerlukan perhatian lainnya seperti itu. Tentu mudah-mudahan bisa kok lah masuk daftar lo nehenan panti yang kita punya seperti itu. Kayak gitu nah insya Allah seperti itu. Kemudian kepada mama-mama kami, kakak-kakak kami dan ada di Lohong atau negeri Balahayi pada umumnya, atau kita di Jogoto lah secara keseluruhan, panti bukanlah milik person. Jadi mulang lihat, dan panti ba'a mempunyai yayasan bukan milik pribadi. Ini ada badan hukum yanglah diakui oleh pemerintah secara nasional. Oleh sebab itu, bersama-sama lewat bagaimana yayasan dan panti itu tumbuh dan berkembang. Kemudian bersama-sama memberikan masukan. Koanam perlu dibicarakan di dalam yayasan dan panti itu melalui saluran mekanisme yayasan dan pengurus panti yang memang harus kita dukung bersama-sama. Dan pengurus panti pun sebaliknya tentu saran pendapat dari lingkungan harus menjadi perhatian. Kalau tidak bisa lari masukan adalah saran pendapat adalah itulah kepribadi itu itu. Hanya di dialog juga nih kok tidak lah dalamnya seorang aja. Ya mau seperti itu kan banyak ada panti di beberapa tempat kita kenal di Jawa Timur yang mungkin kemarin dibut-dibut. Itu kan tidak karena tidak lagi bisa diberikan masukan. Dia sudah merasa otoritas mengelola dengan sendiri. Maka dia justru berkembang menjadi masalah hukum. Nah kita pun sangat berharap masyarakat ikut menyumbang pikiran, menyumbang materi, menyumbang tenaga untuk kemajuan panti dalam artian memberikan perhatian kepada orang yang harus disantuni. Dan pengurus panti dan pengurus yayasan juga harus memberikan progres laporan informasi berkembang kepada publik melalui aparat pemerintah nanado setempat. Dan kalau kita pun melakukan masukan, kritikan dan saran, itu pun harus melalui pengurus dan yayasan yang mengelola panti itu. Maka, saya berharap banyak secara pribadi
selaku dam suara, selaku Ugang Fiko maupun selaku wakil bupati ya, tentu mari kita bersama-sama memelihara panti yang seperti itu. Bangga awak di Palu ni ibu kota Nagarina lu nado penting tu lain. Orang Palu ko banyak ko. Apa beda korang awak tengene kan tu. Beda kan sama Nagari tu. Apa beda korang? Kenaan kalau soal lahan ada. Soal perhatian pengalaman lain. Malah wakil bupati ke mah korang di Palu na. Dah ada buat panti kan tu. Ikut pensiunan pegawai dinas pendidikannya bisa buat panti. Ini bukti bahwa ternyata kata Pak Camat tadi, mudah-mudahan niat yang tulus ikhlas itu tentu berangkat dari pengalaman mengelola sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan Ambo sangat berharap kalau Panti setidak-tidaknya kalau memang berdomisili di Panti atau Panti itu juga ada domisili di rumah masing-masing, tapi ada dipandu oleh yayasan untuk aktivitas keagamaan, aktivitas sosial kemasyarakatan. Yang pesanan pertama kalau bisa sembahyang di surau. Antu pesan pertama. Kadang-kadang ni pendek-pendek beko je lah cek. Kamu pesan pertama cek. Kalau toh sempat mondok di panti tiap hari 24 jam, alhamdulillah. Tapi kalau tetap biasanya mondok di rumah sekitar kita masing-masing, maka pesanan pertama jangan hanya karena sembahyang ambil puluh aja sembahyang jemaah. Ini kan kebanyakan sembahyang suruh tidak, walau sudah sama 40 petang. Kalau itu alasan sembahyang 40 terlalu. Ternyata 40 itu bukan hanya dianjurkan 40 untuk sembahyang berjamaah, tidak. Mudah-mudahan diungku lagi di situ fasilitas bawa dua, fasilitas bawa ngaji ya, dan fasilitas sampai orang gaya aku lalu tangguang di surau. Kalau memang memungkinkan di surau itu tampaikan sesuatu tampai tertentu yang ranggai awak bisa tidur-tidur antara asar dengan maghrib atau antara maghrib dengan isya, ndak pulang. Pengalaman kita celik-celik, anggai operasi itu sudah di maghrib maka isyanya tidur-tidur. Tapi karena terbuka di dalam surau nan sagadang itu, namanya ranggai aurat pun kadang-kadang tak diperhatiannya sama aja nyende, bukan gadis juga enggak kalau terbuka aurat sama aja dosuanya. Wah, nak buka air, lewat lagi emang ada airnya terbuka-buka segini, tidak laku tu dah. Itu kan kaji guna, sama tu. Abu boleh cari lah, kini boleh cari. Mulai dari Punggung Landiang sampai ke Padang Sago, itu hampir satunya surau yang musalah tu ada ranggai kita dan polisi sembayang. Ambo kan masuk nanacok di mana wak ambo, cincin ambo di mana waktu masuk di sini ambo sembayang. Kadang-kadang orang kayak mana sampai puluh tu karena tidak disediakan sampai inyo istirahat, nyo tidur-tidur bagolek-golek, buka auratnya. Kok jalan-jalan kok kajian sama awak aja punya. Kajian sama awak tak. Maka aurat itu anak gadis, orang mata, orang tua sama aja dosuanya. Ndak orang gadisnya berdosa buka aurat, orang tua pun dia. Atu yang kedua yang ingin pasankan. Yang ketiga seperti tadi. Ada kegiatan-kegiatan sosial yang merangsang semangat. Abahnya ini mendapatkan Islam, malah kalau di panti udah datang maris cincin sampai main drama kayaknya. Ini memang harus seperti itu. Ada kreativitas tertentu yang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan panti menyusun rencana kerja pertama untuk diri anggota yang disantuni sehingga bertambah kualitas keimanan. Yang kedua pertama bertambah banyak ibadahnya yang sampai tadi itu tuh. Yang kedua tambah segar, tambah ingatannya indak pikun. Coba bayangan ada orang umur kadang-kadang 55-56 juga yang tidak tentu dia budiak dia. Ambo dulu sering menyatakan, Ambo pernah coba bayangan, ikut mau ulang cerita aku balik anak ada, tapi kok kenyataan. Di lingkungan kita masing-masing, termasuk di kemanggai mau di balai dan Palu. Coba awak bayangan laki-laki pun maupun polisi, kita laki-laki itu bayangan laki-laki, orang polisi di balai yang lewat polisi. Urang dan jarang pai bawirit. Coba yang sampai oncom siang.
bantu inyo jarang menurut alek orang. Pas bayang orang, dah boleh tapi dah bayangnya dah. Sudah tu kematian orang, ni yang dibawa. Lah tak bayang orang, lah bayangan kelompok yang kedua. Orang dan acuk bayi kalau 2 minggu berwirid nyawa dia. Bagalek di undang-undang nyawa tiba. Kematian orang apa lagi? Itu dulu datang. Lata bayang orang kedua tadi nanindak jonanio tadi. Kini coba biangan nama nanjilah untuk orang tu. Lamulang beliak cuba bandiangan membayangannya nama nanjilah wajah orang tu nanacuk pawirit jadi nak acuk pawirit nanacuk pebalek tidak pebalek nama kematian dari bodak dibo nama nanjilah tu iya berarti kamu urah tu tenyentuh bersih-bersih itu makanya mamak yang dia boleh banyak tadi itu walaupun lah umur 60-70 tak celak je bentukannya benar tak? Nah 80 ya. Cukup contoh cik itu saja. Kenapa kita perlu bersama-sama? Mudah-mudahan Pantiku adalah wadah untuk menciptakan seperti itu. Merasa banyak nak datuk cerita macam itu. Datuk petangguh boleh jauh boleh. Salah. Hari itulah saya dapat mau sampaikan hanya memberikan bukti, bukan cerita. Bahwa bukti orang yang aktif di tengah-tengah masyarakat itu memiliki kualitas mudah berguna, tua bahagia. Insya Allah itulah memang konsep hidup kita. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi Yayasan Ayamatu Budo dan Panti Asuhan Mudo Kanduang di Lohong Nagari Balahaya, Kecamatan Tujuh Kutu, Kabupaten Padang Pariaman secara resmi ambo nyatakan beroperasi. Terlebih tak kurang, ambo mohon maaf kepada mama-mama ambo, kakak-kakak, maklum kadang-kadang kau nak takut tarang tibu, nak kau nak dibagi payah makan, apalagi kita nak cuba tamu tu lagi. Alam tahu dah tu ada bentar, jadi kian mi kian biar mi itu jadi terakhir makan mi itu. Dan kepada Uni pengurus panti, karena ambo Allah menyampaikan ni ambo untuk membantu 1 juta secara pribadi, ambo minta Uni untuk menemui kini. Ambo berjanji membantu 1 juta kan. Kurang kecil besok itu tambah dia. Oke lah. Demikian yang kami sampaikan dan sekali lagi ambo kepada mak kakak seluruhnya mohon maaf dan kadang-kadangnya. Mudah-mudahan dengan bantuan tadi kita bersama Panti bisa tumbuh dan berkembang berbakti kepada masyarakat. Bukan hanya mungkin di Lohong di Balahaya, tapi kita di Padang Pariaman secara umumnya. Demikian kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.